Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah mahasiswanya sudah banyak, Dik? Dimulai sekarang atau setengah 7? Halo, halo. Apakah dimulai sekarang atau setengah 7? Iya, dokter. Sekarang betul napa-napa, dokter. Apa ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat adik-adik semua. Mahasiswa semester berapa ini ya? 5 ya? Kalau tidak salah. Atau 4? 5, Semester dokter. 5 ya. Sebagaimana yang saya terangkan kemarin, bahwa Iya, nggak saya apa-apa, dokter. mengampu pelajaran endokrin. Kalau kemarin kita bicara mengenai hipertiroid atau tiroid, kelenjar tiroid, sore hari ini kita bicara tentang diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu termasuk penyakit degeneratif kronik yang di rumah sakit di seluruh dunia itu dirawat nginap penyakit non-infeksi paling banyak. Jadi penyakit non-infeksi yang dirawat inap itu paling banyak diabetes, karena prevalennya di seluruh dunia itu sama, yaitu sebetulnya prevalennya itu antara 5 sampai 8% di seluruh dunia sama. Jadi kalau Indonesia ini penduduknya 300 juta, jadi prevalensi orang menderita diabetes itu sekitar 15 juta di Indonesia itu. Right? Ya ini mungkin perkenalan saya, yang kemarin saya sudah perkenalan, saya Yunus Mahatma, spesialis penyakit dalam. Saya lulus dari dokter umum dari Unibro Malang, dan lulus spesialis dari Universitas Diponegoro Semarang. Dan saya bertugas dari Maluku, Aceh, Magetan, dan sampai hari ini saya di Rumah Sakit Ponorogo, yang merupakan rumah sakit pendidikan utama adik-adik untuk pendidikan koas nanti. Jadi adik-adik nanti pendidikan koas pasti pernah di Ponorogo, karena Ponorogo merupakan rumah sakit pendidikan utamanya FKUMS. Slide. Ya, ini endokrin, bagian dari penyakit dalam, di mana penyakit dalam itu kalau adik-adik besok ngambil spesialis penyakit dalam, maka mempelajari kardiologi, pulmonologi, nefrologi, hematologi, gastro, endokrin, rematik, infeksi, geriatri, imunologi, dan psikosomatis. Slide. Nah, ini diabetes mellitus atau kencing manis ya. Pertama, penyakit kronik. Jadi ini penyakit kronis, biasanya sebelum diabetes dia sudah pre-diabetik yang berlangsung lebih kurang 5 tahun. Apa ciri khas dari pre-diabetik? Gula darah normal itu saat ini itu American Diabetic Association itu gula darah kurang dari 100. Gula darah non puasa, gula darah acak. Nah, kalau lebih dari 115 atau lebih dari 110 saja, itu sebetulnya sudah pre-diabetik. Yang kedua, penyakit ini progresif. Jadi walaupun orang kencing manis itu olahraga dengan baik, pengobatan dengan baik, diet dengan baik, penyakit akan terus bertambah berat dan akan terus berjalan. Maka kalimatnya progresif. Semua textbook bilang progresif. Kemudian sebetulnya diabetes itu adalah kekurangan hormon insulin, di mana hormon insulin itu adalah hormon yang memasukkan gula ke dalam sel. Tetapi akibat daripada hormon insulin yang tidak ada, defisiensi, atau mungkin dia adalah resisten, maka
tenaga orang itu dipakai dari lemak dan protein, yaitu gluconeogenesis dari lemak dan protein, kemudian glikogenolisis. Jadi kalau orang kencing manis itu ketambah kurus karena lemaknya di kulit dipakai untuk tenaga. Sedangkan gula beredar dalam darah, tidak bisa masuk ke dalam sel-sel karena tidak ada insulin atau mungkin resisten insulin. Kemudian komplikasinya dibagi akut dan kronis dan makro dan mikrovaskuler kalau kronis. Jadi komplikasi dibagi dua, akut dan kronis, sedangkan yang kronis itu makro dan mikrovaskuler. Kemudian ada yang bertanya, apakah kencing manis itu keturunan? Kalau keturunan bisa, tapi frekuensinya sangat atau prevalensinya sangat kecil. Itu tipe 1 yang idiopatik itu biasanya karena faktor keturunan. Kemudian gejala utamanya tentu adalah intoleransi glukosa, dalam arti glukosa tidak bisa dipakai untuk tenaga, energi aerob yang menghasilkan 38 ATP, tapi akan selalu beredar di dalam pembuluh darah. Slide ya, ini prevalennya yaitu 5,7, 5,8 di seluruh dunia sama, tapi yang ditangani oleh para dokter, oleh rumah sakit, oleh puskesmas di seluruh dunia cuma 1,5%, karena mungkin 4,2% itu tidak mampu berobat. Salah satunya ya. Slide. Ini jumlah daripada penderita diabetes di paling banyak negara tentu Amerika, Cina, kemudian tetap Indonesia itu lebih kurang nomor 4 di dunia. Sekarang kalau penduduknya 300 juta, kalau prevalensinya 5% ya 15 jutaan. Slide. Nah, ini adalah beberapa contoh komplikasi kronik yang paling khas dari diabetes. 1, diabetes retinopati. Jadi tidak ada penyebab kebutaan paling sering pada orang dewasa ya. Pada orang dewasa penyebab kebutaan paling sering adalah diabetes. Baru yang nomor 2 adalah glaukom sudut tertutup yang akut. Tapi paling sering orang buta kalau orang menderita kencing manis dan komplikasi retinopati diabetik. Kemudian saat ini di seluruh dunia orang yang cuci darah itu di rumah sakit itu penyebab utamanya adalah kencing manis. Sehingga kencing manis berkomplikasi menjadi gagal ginjal kronik yang akhirnya melakukan hemodialisis seminggu 2 kali. Jadi penyebab daripada HD paling banyak adalah diabetes mellitus. Kemudian stroke. 50% orang stroke penyebabnya pasti diabetes mellitus. Serangan jantung juga begitu, karena diabetes mellitus. Kemudian diabetik neuropati, yaitu orang kesemutan, orang sarafnya kesakitan, itu diabetes mellitus selalu berkomplikasi pada diabetik neuropati. Slide. Slide ya, ini coba adik-adik lihat itu, ini di fotokopi dari textbook, lihat itu bahwa karbohidrat setelah dicerna sampai ilium, duodenum, yeyunum itu berupa glukosa. Nah, glukosa itu dibawa ke liver yang bagian bawah kiri ini, kemudian dibawa ke otot, dibawa ke jaringan lemak. Itu semua masuk ke liver, masuk ke otot, masuk ke jaringan lemak, harus pakai insulin. Harus pakai insulin. Nggak bisa kalau nggak pakai insulin. Kecuali ya yang atas ini, ke central nervous system. Maka kalau ke otak
gula itu tidak perlu pakai insulin. Coba bayangkan, karena central nervous system itu kan kalau rusak irreversible, buktinya ya kalau kita dicekik 5 menit meninggal itu kan bukan karena jantungnya, paru-parunya, karena central nervous system-nya rusak. Medulla oblongata yang merupakan penggerak utama paru-paru dan jantung itu rusak, irreversible, medulla oblongata. Nah, karena inilah keajaiban yang maha kuasa, di mana gula yang dibutuhkan otak setiap detik itu tidak perlu pakai insulin untuk menghidupi saraf itu. Dan di dalam otak, masuk pembuluh darah yang masuk ke otak itu kan dicadangkan pakai 3 pembuluh darah, yaitu arteri karotis interna, arteri subclavia, dan circulus wilisi. Jadi otak itu sangat cukup darah yang mengalir banyak, karena memang dia tidak bisa menyimpan glukosa. Sedangkan otot, liver, jaringan lemak itu sangat bisa menyimpan glukosa. Jadi otak itu satu-satunya central nervous system ya, yang otak susunan saraf pusat itu tidak bisa menyimpan glukosa. Slide. Ini adik-adik, di mana sebetulnya kerjanya insulin itu bukan insulin bekerja menarik gula dimasukkan sel, enggak. Slide. Slide. Nah, insulin itu kan masuk dalam reseptor insulin, kemudian dia membentuk PPR gamma, kemudian mensintesis GLUT4. Jadi yang menarik gula ke dalam sel itu adalah GLUT4 yang mengalami translocation. Jadi yang menarik gula ke dalam sel itu adalah GLUT4. Sedangkan yang membentuk GLUT4 itu PPR gamma, sedangkan yang membentuk PPR gamma itu adalah insulin yang masuk dalam insulin reseptor. Jadi kalau ada pertanyaan apakah insulin itu menarik gula ke dalam sel itu langsung, tidak. Jadi dia hanya menstimulasi pembentukan GLUT4. Slide. Ini adik-adik, jadi bedakan antara insulin buatan Tuhan, Allah, sama insulin buatan manusia. Kalau adik-adik mungkin sekarang dengar insulin short acting, medium acting, long acting, itu adalah buatan manusia. Sedangkan buatan Tuhan itu ada 2, yaitu basal insulin dan postprandial insulin. Dan itu dibentuk, jadi kalau adik-adik ingat pankreas itu di beta Langerhans, sebetulnya kan ada beta, ada alfa, ada gamma, ada delta. Nah, beta sendiri, beta Langerhans pankreas itu ada 2, beta 1 dan beta 2. Beta 1 itu menghasilkan basal insulin. Jadi kalau kita tidak makan begini, 1 jam itu 1 unit insulin keluar. Kenapa? Supaya gula dalam darah itu tetap di angka 100 maksimal. Jadi kalau lebih dari 100, insulin basal itu akan memasukkan gula ke dalam sel. Karena apa? Karena banyak hormon yang meningkatkan gula dalam darah, adrenalin, kortikosteroid, estrogen, semua hormon itu meningkatkan gula dalam darah. Maka di-counter dengan insulin supaya gula dalam darah itu tetap normal, yaitu 100 mg per desiliter, maka basal insulin yang keluar 1 unit per jam itu untuk mempertahankan gula darah 100. Nah, kalau 24 jam kan 24 unit. Itu basal insulin. Sedangkan postprandial insulin yang atas, itu tuh keluar apabila kita makan. Kalau kita makan pagi, kita makan siang, kita makan malam, maka rata-rata postprandial insulin yang dibentuk dalam beta Langerhans 2 itu akan keluar lebih kurang 8 unit. Lebih kurang lah ya, bisa 6, tergantung kita makan apa. Nah, total 24 jam juga 24 unit. Jadi basal dan prandial insulin itu keluar total 48 unit. Itu garis besarnya. Jadi selama 24 jam ada basal insulin
dan postprandial insulin yang keluar 3 menit setelah kita makan langsung keluar postprandial supaya gula darah dalam darah tetap saja stabil normal. Slide. Ini tipe diabetes secara garis besar yang akan diajar oleh dosen yang lain, tipe 1, tipe 2, dan tipe lainnya. Tipe 1 autoimun dan idiopatik atau idiopatik itu keturunan tadi. Slide. Nah ini bahwa gula darah itu adalah 100 ya untuk diabetes mellitus, itu lebih dari 126, normalnya 100, kalau gula darahnya 2 jam PP lebih dari 200 untuk diagnosis. Lalu titik GU itu apa? Apa namanya itu? Tes toleransi glukosa oral itu adalah 75 gram, lebih kurang 3 sendok gula pasir putih itu dimasukkan dalam gelas belimbing 200 cc, terus diminum saat 2 jam, ya 2 jam setelah puasa itu, setelah puasa periksa gula, kemudian minum gula air putih itu, maka 2 jam diperiksa. Kalau lebih dari 200 pasti diabetes. Jadi kalau gula darah setelah makan itu kan makannya bebas, diperiksa. Kalau masih ragu, kok masih 180, 190 ragu, maka diperiksa TTGU. Jadi untuk mendiagnosis pasti diabetes itu adalah pemeriksaan TTGU, ya tes toleransi glukosa oral, dengan cara 75 gram gula pasir itu, 3 sendok, dimasukkan ke dalam gelas belimbing 200 cc. Slide. Ini HbA1c. Jadi HbA1c itu sebetulnya merupakan pemeriksaan darah untuk mengetahui bagaimana kondisi gula darah sewaktu kita selama 3 bulan yang dulu. Kalau sekarang itu Oktober, tanggal 18, 17, maka September, Agustus, Juli. Jadi dari Juli sampai September itu, sampai Oktober ini itu gula darah 3 bulan yang lalu itu gimana gitu. Normalnya HbA1c itu 7. Slide. Slide, ya, slide. Jadi kalau adik-adik itu HbA1c-nya 7, gula darahnya ya gitu antara 130 sampai 160, kalau HbA1c-nya 6 ya antara 100-an begitu. Slide. Slide. Ya. Dulu zaman saya kuliah tahun 90-an, maka treatment daripada diabetes itu pakai stepwise approach. Jadi ya pelan-pelan ya. Pertama ya diet dulu, kemudian olahraga, kemudian dikasih golongan sulfonylurea, metformin, ditambah baru terakhir insulin. Nah, untuk saat ini tidak. Jadi American Diabetic Association, European Diabetic Society of Diabetic, ISDA itu bahwa pengobatan diabetes itu aggressive treatment. Jadi begitu terdiagnosis diabetes hari ini, kalau orang itu mau pakai basal insulin, oke, boleh saja. Ya ingat baik-baik ya, bahwa hari ini orang didiagnosis diabetes, dan kalau dia mau pengen memakai basal insulin, malah itu yang benar, malah itu yang tepat. Karena ya tadi bahwa prediabetik itu sudah berlangsung 1-5 tahun. Jadi diabetes itu sebetulnya puncak daripada sakitnya. Sebenarnya prediabetik itu yang gula darah kurang 126, kurang dari 200 itu komplikasi itu sudah mulai ada sebetulnya. Prediabetik. Slide. Nah ini PowerPoint ini semua profesor seluruh dunia pasti ditampilkan. Artinya apa? Ini lihat, kalau hari ini didiagnosis 0 tahun, years from diagnosis, hari ini didiagnosis diabetes, sebetulnya beta Langerhans itu sudah rusak 50%. Makanya boleh pakai insulin, basal insulin. Jadi ingat baik-baik, hari ini orang didiagnosis diabetes,
beta Langerhans pankreas itu sudah rusak 50%, minimal itu, minimal. Ya, slide. Ini kesepakatan dari American Diabetic Association dan European Association Study of Diabetic di pengobatannya. Jadi kalau orang didiagnosis diabetik dengan HbA1c lebih daripada 7, entah 3 bulan atau saat itu boleh memakai basal insulin. Kalau memakai metformin sama olahraga juga diet juga boleh, gabungan antara olahraga, diet, metformin dan sulfonylurea, terutama glimepiride juga boleh. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, slide dibaca aja ini. Slide. Ya, ini sekarang kita masuk ke komplikasi diabetes. Yang di depan saya sudah bilang komplikasinya itu ada akut, ada kronik. Yang kronik itu mikroangiopati dan makroangiopati. Mikroangiopati itu meliputi Jadi nefropati gak nyala diabetes, anakku. retinopati diabetes, dan neuropati diabetik. Kayaknya, Kemudian yang makroangiopati itu penyakit jantung koroner, kemudian cerebral vascular accident, ulkus gangren. Sedangkan yang akut itu hipoglikemi, koma asidosis diabetik, hiperosmolar non-ketotik, dan koma laktat. Dan yang paling sering adalah KAD, koma asidosis diabetik dan hipoglikemi. Sedangkan yang kronik hampir semua ada. Slide. Sekarang kita bicara komplikasi akut yang pertama, hipoglikemi. Slide. Saya nggak terlalu suka terlalu teoritis ya, Dik. Cuman diingat baik-baik dan dicatat bahwa kalau besok jaga di UGD, ingat baik-baik ya, kalau besok jaga di UGD, kalau ada orang, kan adik-adik pasti palpasi ya, ekstremitas dipegang, kaki, tangan begitu, jika dingin, jika akral dingin, pegang baik-baik. Jika akral dingin, maka 3 penyebab saja yang paling hampir 100%, yaitu pertama itu hipoglikemi, yang kedua shock, orang kekurangan cairan, dan yang ketiga stroke. Jadi jika besok jaga di UGD, kalau pasien itu adik-adik pegang akralnya dingin, jangan lupa bahwa penyebabnya kemungkinannya 3, hipoglikemi, stroke, dan shock. Tentu pemeriksaan ini kan dilengkapi sama adik-adik. Mesti bertanya, di rumah kenapa? Kalau di rumah dia diare, dia tidak makan sudah berhari-hari, ya mungkin dia shock hipovolemik. Tapi kalau dia bilang, oh ini saudara saya riwayatnya diabetes, kemudian tadi makan obat, tidak sempat makan, dia makan obat tablet, mungkin sulfonylurea, yang bisa menyebabkan hipoglikemi, tapi dia nggak sempat makan. Adik-adik pegang akralnya dingin, kemudian adik-adik menyuruh perawatnya periksa glukosa stick cepat, gula darah kurang 80, ya rata-rata yang datang itu kalau udah tidak sadar atau setengah tidak sadar itu rata-rata gula 40 lah, 40, 50, maka adik-adik harus kasih dextrose 40% ya. Ini gejala ini dibaca aja. Slide. Yang penting tadi akral dingin. Slide. Ya. Nah ini gejala hipoglikemi banyak, ada berkeringat, pusing, gelisah, lapar, gemetar. Nah itu ada akral dingin sebetulnya ya, ada kaki-kakinya dingin. Slide. Nah penanganannya bagaimana? Tidak semua rumah sakit punya glukagon, yang dimana itu hormon untuk menaikkan gula darah dalam darah. Tapi adik-adik langsung injeksi metil dan infus D40 ya. Infusnya D10, tapi yang bolus itu D40. Ingat-ingat beda ya. Infus yang Anda teteskan 40 tetes per menit itu D10%, sedangkan yang Anda bolus itu D40%. Yang satu flakon itu isinya 25 cc. Yang Anda bolus itu D40, yang Anda infus D10, kemudian injeksi metilprednisolon
supaya gula darah naik. Jadi pengobatannya trias itu. Sedangkan glukagon itu tidak semua rumah sakit punya. Di rumah sakit tipe B saja seperti Harjono itu baru ada. Kalau tipe C saya pikir nggak menyediakan glukagon. Gitu. Slide. Ya, penyakit komplikasi akut yang kedua adalah KAD, ketoasidosis diabetik. Slide. Nah ini, yang penting di dalam UGD, kalau ada orang gula darahnya high, 1000 atau mungkin nggak terukur, tulisannya high begitu, kemudian Anda harus periksa urin dan Anda harus periksa minimal itu BGA. Kalau nggak bisa periksa apa namanya itu natrium apa nggak terlalu kurang cepat, maka diperiksa blood gas analysis. Nah, dalam BGA itu akan muncul asidosis metabolik. Kalau asidosis metabolik, maka kemungkinannya dia hiperkalemi, ya. Jadi diagnosis daripada KAD itu pertama ada ketonuri, kemudian hiperglikemi, kemudian asidosis metabolik. Nah, kalau di puskesmas enggak ada BGA, enggak ada blood gas analysis, maka kita tahu asidosis metabolik itu kan hiperkalemi, pasti hiperkalemi. Maka Anda periksa EKG. Kalau dalam EKG elektrokardiografi itu ada TOL-T, T-nya tinggi, TOL-T lebih daripada 3 kotak besar, maka dia asidosis metabolik. Jadi diagnosis daripada ketoasidosis diabetik itu adalah 2 di antara 3. Ya 3 itu apa? Hiperglikemi, keton urin, positif dalam urin, dan asidosis metabolik. Tapi kalau Anda menemukan keton positif, gulanya 1000, sudah pasti itu mungkin KAD ya. Slide. Ini TOL-T, Dik. Jadi normalnya itu yang atas di mana EKG itu ada PQRST, kemudian kalau T-nya tinggi sekali, maka ini ciri khas daripada hiperkalemi dan merupakan hiperkalemi itu tanda daripada asidosis metabolik. Slide. Nah, ini bedanya KAD sama HONG. Ini dipelajari saja, tapi yang jelas hampir semua pasien yang masuk rumah sakit itu jarang sekali HONG. Yang paling banyak adalah KAD, di mana orang hiperglikemi, ketonnya positif, kemudian kalau ada BGA di BGA, kalau nggak ada BGA ya adik-adik EKG. Tapi apakah boleh di EKG sama di BGA? Boleh, dua-dua juga boleh. Tapi diagnosisnya tetap 2 di antara 3, yaitu hiperglikemi, keton uri, sama asidosis metabolik. Slide. Recording in progress. Ya. Terus penanganannya bagaimana? Semua orang KAD, semua pasien yang datang di UGD dengan gula darah high, pasti dia shock hipovolemik. Karena kan di rumah berminggu-minggu dia sering kencing. Dia dehidrasi kronik. Maka pertama Anda harus guyur dulu. 1,5 jam 1 liter, setengah jam 1 liter, 1,5 jam 1 liter. Kalau dehidrasi kronik jangan takut mengguyur 3 liter dalam 1,5 jam. Yang kedua adalah pemberian daripada insulin. Nah, insulinnya itu sekarang sudah mulai rapi di seluruh Indonesia, terutama itu sudah mulai seragam. Kalau dulu kan macam-macam, ada yang subkutan, ada yang di infus, ada yang lewat intravena, bolus. Enggak. Sekarang pakai Actrapid, jadi insulin buatan manusia yang cepat, Actrapid, rapid acting, dosisnya 0,1 per kilogram berat badan per jam. Saya kasih contoh ya, orang beratnya 50 kilo, kalau 0,1 international unit per 50 kilo berarti 5 unit per jam itu. Nah, infus itu kalau 20 tetes per menit, 500 cc itu habis 8 jam. Jadi kesimpulannya
di dalam cairan infus 500 cc itu Anda harus masukkan 40 unit terapit. Saya ulang ya, dosisnya untuk pemberian insulin 0,1 per kilogram berat badan per jam. Nah, kalau orang KAD datang di UGD dengan berat badan 50, maka yang dibutuhkan insulinnya itu per jam 5 unit, karena 0,1 kali 50. Nah, karena infus itu satu botol itu isinya 500 cc, kalau kita berikan ke pasien 20 tetes per menit itu habisnya itu 8 jam, maka Anda harus sediakan insulin dalam botol infus itu 8 kali 5 unit. Tadi kan dosisnya 0,1 per kilogram berat badan per jam. Nah, infus ini habisnya 8 jam. Jadi 40 unit Anda infuskan kepada diinfus di cairan itu, entah itu RL, entah itu asering, entah itu NaCl, kemudian 20 tetes per menit. Nah, camkan baik-baik, ketika Anda memberikan insulin, maka insulin itu akan membawa glukosa lewat GLUT4 masuk ke sel. Tapi setiap gula yang masuk ke dalam sel dengan cepat, maka kalium juga ikut masuk. Nah, bahaya kalau kalium ikut masuk, maka bisa hipokalemi. Kalau hipokalemi bisa terjadi apa? Cardiac arrest. Maka setiap KAD, adik-adik harus kasih kalium. Dan pemberiannya kalium itu di drip tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus habis 6 jam. Ya 30 tetes per menit. Kalium itu cuma 25 cc. Jadi Anda masukkan ke dalam cairan, jadi dikasih double infus, pakai double infus, satunya kalium 25 mg, dimasukkan ke cairan 500, habisnya 30 tetes per menit, satunya insulin, masukkan ke cairan 40 unit, kalau berat badannya 50, 20 tetes per menit. Satunya, kalau yang untuk rehidrasi tadi, diguyur tadi. Jadi orang KAD itu idealnya diinfus 3 tempat. Kalau enggak ya infusnya double. Ada infus yang triple juga. Jadi prinsipnya penanganan KAD itu adalah diguyur karena dia dehidrasi kronik, lebih kurang 3 liter dalam 1,5 jam, kemudian dosis insulin 0,1 per kilogram badan per jam, dan pemberian kalium 25 mg, dan harus habis 6 jam. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih untuk kalium. Dan kadang-kadang mereka infeksi, pencetusnya itu bronkopneumonia, maka Anda berikan antibiotik. Itu pemberian KAD. Penanganan KAD, penanganan KAD. Jadi diguyur, pemberian insulin, pemberian kalium, pemberian antibiotik. Slide terus, ini sudah, slide terus. Komplikasi kronik itu patofisiologinya karena adanya age formation, yaitu advanced glycation end product yang tinggi, kemudian adanya oksidan atau yang tinggi atau auto-oxidation yang meningkat, kemudian ada sorbitol atau polyol pathway yang meningkat. Jadi patofisiologi daripada komplikasi kronik diabetes itu. Slide. Nah, ini yang tadi ya, polyol pathway ya. Slide. Nah, tadi kan komplikasinya makrovaskuler dan mikrovaskuler. Langsung aja coba. Slide. Nah ini adik-adik, sekilas ini lihat bahwa di garis putih ini orang didiagnosis diabetes, di mana gula darah puasa lebih 126 dan gula darah 2 jam PP lebih 200. Tapi di sini sudah prediabetik. Di sini sudah prediabetik, di mana gulanya 115 puasa, gula darah 2 jam PP itu 90. Nah, disinilah komplikasi sudah ada. Maka pemberian insulin boleh begitu didiagnosis ini.
Jadi komplikasi makrovaskuler itu sudah ada saat prediabetik. Ini prediabetik, ini komplikasi makrovaskuler. Slide. 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 Ini kalau yang makro ya, ini sekarang mulai mikro ya. Mikro itu prinsipnya adalah di mana mestinya kan arteriol. Arteriol memberi makan, entah itu di mata, di kaki, di ginjal, memberi makan arteriol, terus darah kotor itu venula. Nah, pada orang diabetik, arteriol ini tersumbat oleh lemak, oleh arteriosklerosis, sehingga daerah yang mestinya divaskularisasi ini nggak dapat makan, akhirnya menjadi nekrotik dan rusak, gitu loh. Jadi darah arteriol itu nggak sampai pada organ target, dia langsung masuk venula. Itu adalah patofisiologi dari mikroangiopati. Lah ini mestinya masuk target, masuk venula. Tapi enggak, ini langsung aja, enggak masuk organ target. Slide. Ini mikroangiopati, jadi penebalan di dalam arteriol di membran basalis sehingga darah tidak bisa masuk, sehingga langsung masuk venula, membentuk seperti rami begitu. Ya, itu bypass dari arteriol ke venula. Slide. Nah, komplikasinya bayangkan bisa mikroangiopati, kebutaan 30% orang diabetes, kemudian komplikasi ulkus diabetes. Jadi satu-satunya orang yang diamputasi itu, orang dewasa itu adalah orang diabetes. Mana ada orang diamputasi karena luka. Karena zaman sekarang antibiotik bagus-bagus, orang kena luka pasti sembuh oleh antibiotik. Sedangkan orang diabetik kan tadi komplikasinya, patofisiologinya kan organ target tidak dapat makan, sehingga dia rusak gangren, akhirnya diamputasi. 10% dari orang diabetik menderita ulkus DM. Kemudian penyakit jantung, penyakit ginjal ya, gagal ginjal kronik itu mikroangiopati. Slide. Nah ini nefropati diabetik gagal ginjal. Jadi orang pertama diagnosis diabetik 0 tahun ini saja, GFR orang itu langsung naik 150. Padahal glomerular filter rate itu normalnya 120. Jadi GFR ini normalnya 120. Tapi orang diabetes naik jadi 150 karena arterial efrennya tersumbat. Sehingga darah masuk dari arterial aferen masuk ke dalam nefron itu darah ngumpul di situ karena efrennya tersumbat. Jadi orang normal GFR-nya 120, orang diabetes 150. Jadi dari awal orang muda diabetes, sebetulnya ginjal itu sudah kena. Dan obat satu-satunya yang bisa menurunkan GFR adalah ACE, captopril, yaitu ACE inhibitor, enzyme converting enzyme inhibitor. Jadi captopril itu yang bisa menurunkan GFR. Slide. Lain jadi orang menderita diabetes, arterial efrennya itu mengecil, sedangkan arterial afrennya normal, di darah masuk sini dibersihkan masuk air kencing, tapi darah banyak ngumpul di nefron, akhirnya nefronnya rusak. Nah, untuk melebarkan arterial efren ini obatnya adalah ACE inhibitor. Slide. Ini mata sama tadi, slide. Yang kena retina ya, yang kena retinanya. Slide. Nervus peripher. Slide. Ini ulkus. Jadi kaki itu nggak dapat darah, nggak dapat vaskularisasi, sehingga darah dari arteriol langsung masuk venula, akhirnya gangren, rusak, diamputasi. Slide. Ini ulkus bisa karena neuropati, enggak terasa, akhirnya dia bisa menginjak jarum, menginjak barang yang tajam, luka, bisa juga mikroangiopati, dan juga khusus ulkus ini bisa makroangiopati, aterosklerosis. Di arteri-arteri yang besar ya, tibialis anterior gitu. Slide. Nah ini
perawatan ulkus diabetes, jangan lupa diperiksa HB, biasanya dia anemi, jangan lupa dikasih silostasol untuk membuka daripada arteriol, insulin dan albumin. Biasanya orangnya bengkak karena albumin itu keluar lewat luka. Jadi merembes keluar lewat luka. Jadi kebanyakan orang ulkus diabetik itu dia hipoalbumin. Jadi perawatannya ya pemberian albumin, pemberian PRC darah karena dia anemi, kemudian antibiotik, silostasol untuk memperlebar arteriol itu. Dan insulin tentunya. Slide. Nah, ada juga diabetes yang membuat impoten, karena yang kena nervus pudendus, nervus perifer, ya tentu penanganan satu-satunya ya dia harus gulanya normal supaya erectile dysfunction ini hilang. Tapi kebanyakan kalau orang sudah kena komplikasi impoten itu susah, hampir praktis tidak bisa karena sarafnya dirusak oleh gula itu. Slide. Komplikasi infeksi, jadi gula tinggi itu kan kerjanya leukosit itu entah itu neutrofil, monosit, limfosit kan kerjanya kemotaksis. Kemudian slide coba slide. Nah ini, oh sistem imun ya, jadi coba slide lagi, slide. Nah ini, jadi kerjanya leukosit itu bisa ini, slide lagi coba. Nah ini, kemotaksis berkurang, kok enggak ada ya, coba slide lagi. Nah ini, jadi leukosit ini kemotaksisnya makan bakterinya berkurang, perlekatannya berkurang, fagositosisnya berkurang, kemudian intraseluler killingnya berkurang, exositosisnya berkurang. Semua leukosit ini terganggu ininya. Ini mekanisme kerja daripada leukosit. Akibatnya, walaupun leukositnya jumlahnya normal 10.000, tapi dia tidak efektif. Terus kenapa orang diabetes itu mudah sekali menderita TBC? Karena TBC itu bisa, kumannya itu bisa mati itu oleh karena limfosit. Jadi yang bisa membunuh TBC itu limfosit. Kalau neutrofil, neutrofil kan untuk luka-luka yang akut. Orang kebacok, orang luka akut itu yang menetralisir bakteri itu adalah neutrofil. Tapi kalau TBC itu limfosit. Sedangkan alergi itu bisa eosinofil, bisa basofil. Maka pada orang diabetes yang gulanya tinggi, proses dari kemotaksis sampai ke dalam eksositosis itu semuanya berkurang, semuanya lumpuh. Sehingga walaupun jumlahnya normal secara kuantitatif, tapi kualitatif tidak berjalan. Slide. Slide. Nah, sekarang bicara yang terakhir makroangiopati, yaitu stroke dan penyakit jantung koroner. Slide. Nah, kalau semua orang itu mengalami aterosklerosis. Slide coba, Dik. Nah ini proses aterosklerosis di mana ini basal membran akan luka, akhirnya LDL small dense ini masuk, kemudian makrofag masuk, maka jadi satu menjadi plak. Jadi plak itu isinya small dense, kemudian makrofag dan satunya adalah otot-otot di sini. Namanya plak. Slide. Nah, ini orang kalau HbA1c turun 1% saja dari 8 ke 7 atau 7 ke 6, maka komplikasi makro, mikro itu akan turunnya banyak seperti ini. Dan obat yang bisa menurunkan HbA1c sampai 3,5% itu hanya insulin. Metformin dan golongan sulfonylurea itu hanya menurunkan HbA1c itu maksimal 1 aja. Makanya orang harus pakai insulin, orang diabetes. Karena insulin itu menurunkan HbA1c itu sampai 3,5%. Anda bayangkan kalau HbA1c turun 1% aja, komplikasinya penyakit jantung koroner, gagal ginjal maupun mata itu turunnya itu antara 14% sampai 37% untuk jadi komplikasi itu. Slide.
Ya, mungkin itu. Jadi karena judulnya komplikasi diabetes, tentu saya tidak membahas arti, pengobatan, dan lain-lain diabetes, saya langsung komplikasi. Saya conclusion-kan bahwa kesimpulannya diabetes itu komplikasinya ada akut dan kronik. Kalau akut yang paling sering itu hipoglikemi dan KAD, yang kronik itu makroangiopati dan mikroangiopati. Mungkin itu, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Nggak ada pertanyaan, Dek? Halo? Halo? Nggak ada pertanyaan? Insyaallah tidak ada, Dokter. Nggak ada ya? Tinggal besok kuliahnya ya? Iya, Ya, Dokter. ya. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih, Terima kasih, dokter. Ya. Terima kasih, dokter. Ya. Terima kasih, Dokter.